Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sulistyo Nugroho, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau dikenal sebagai daerah penghasil minyak, baik itu minyak bumi maupun minyak dari tanaman palm, khususnya tanaman kelapa sawit. Dan kebetulan di daerah tempat tinggal saya, di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, ada beberapa perusahaan besar yang bergelut di bidang perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, di kesempatan kali ini saya akan membahas secara langsung akibat yang ditimbulkan dari kekurangan unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Umumnya, tanaman-tanaman yang kekurangan unsur hara pertumbuhannya akan terhambat. Bahkan di beberapa kejadian, tanaman bisa sampai berhenti tumbuh kemudian mati. Pada kelapa sawit, ada beberapa yang paling sering ditemui gejala atau efek yang ditimbulkan dari kekurangan unsur hara. Ada 5 yang sering ditemui pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama, kekurangan unsur hara boron. Boron adalah suatu unsur hara kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang B dan nomor atom 5. Fungsi boron pada tanaman antara lain berperan dalam metabolisme asam nukleat, karbohidrat, protein fenol, dan auksin. Di samping itu, boron juga berperan dalam pembelahan, pemanjangan dan diferensiasi sel, dan perkecambahan. Pada kelapa sawit, gejala yang ditimbulkan dari kekurangan boron bisa dilihat melalui daun yang keriting dan kadang ujung anak daun melipat seperti mata pancing. Daun yang keriting ini apabila dilihat dari kejauhan sama sekali tidak ada bedanya dengan daun tanaman yang sehat. Untuk dapat menemukannya, kita harus periksa satu persatu tanaman yang ada di perkebunan itu. Biasanya daun keriting yang ditimbulkan dari gejala kekurangan boron ini hanya berada di ujung-ujung daun di setiap pelepahnya saja. Berikutnya yang sering dijumpai pada tanaman kelapa sawit, gejala akibat kekurangan unsur hara magnesium. Magnesium merupakan unsur hara di dalam jadwal berkala yang mempunyai simbol Mg dengan bernomor atom 12. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Jadi kecukupan klorofil sangat berpengaruh terhadap fotosintesis. Kekurangan unsur magnesium menyebabkan sejumlah unsur tidak terangkut karena energi yang tersedia sedikit. Pada kelapa sawit, kekurangan magnesium dapat ditandai dari daun yang menguning dan akhirnya gosong seperti terbakar mulai dari anak daun. Kemudian kekurangan unsur hara fosfat pada tanaman kelapa sawit. Fosfat atau fosfor bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan akar dari tanaman muda. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pembangunan pemasalahan biji dan buah. Gejala kekurangan fosfat pada tanaman kelapa sawit ditunjukkan dengan gejala batang yang semakin ke atas akan terlihat semakin mengecil atau sering disebut batang yang meruncing dan pelepah yang kemerah-merahan. Kejadian ini sangat sering dijumpai di perkebunan kelapa sawit. Namun untuk melihatnya dibutuhkan ketelitian karena kebanyakan tanaman kelapa sawit ini, terutama di perkebunan yang besar, batangnya sering ditumbuhi gulma. Sehingga antara batang tanaman yang sehat dengan batang tanaman yang kekurangan fosfat tidak beda jauh. Kemudian gejala dari kekurangan unsur hara yang terakhir yang sering ditemui di perkebunan kelapa sawit yaitu kekurangan kalium. Gejala kekurangan unsur hara kalium pada tanaman kelapa sawit adalah daun tua yang kelihatan bintik-bintik merah seperti orang panuan, dan apabila gejala sudah berat, bercak tersebut akan membesar dan merata pada daun. Gejala ini sangat mudah dilihat dengan mata telanjang karena bercak kuning yang dihasilkan dari kekurangan unsur hara ini sangat terlihat berbeda dengan tanaman yang sehat. Saya Adi Sulistyo Nugroho izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.